warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'al huda amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, semuanya sama. Najma Muhana sering dikri ya sama. Semua anakku semuanya yang saya banggakan, karena hanya itu yang saya punya, yaitu anak. Bapak ingin cerita perjalanan hidup sekaligus perjalanan khidmah. Bapak dilahirkan tanggal 29 September tahun 1963 dari seorang ibu yang bernama Hajah Zahra atau Hajah Zuhra. Hajah Zuhra binti Haji Umar bin Haji Abdul Qadir bin Haji Abdullah bin Sinem bin Kalam. Mbah Kalam adalah seseorang yang tanahnya diwakafkan untuk makam dan kuburan di Banyurit Ageng, tepatnya di depan Masjid Ar-Rahmah, depan pondok Rawatul Hufat Al-Malikiyah Banyurit Ageng. Ibu asli Sindang Kulon, Buaran Pekalongan. Dari seorang bapak yang bernama Haji Hasbullah atau dikenal pula dengan Haji Sa'dullah. Haji Hasbullah bin Ibrahim bin Qasim. Asli kelahirannya beliau adalah Wonoyoso. Secara singkat, Bapak Haji Hasbullah adalah seorang santri yang mondok di pondoknya Mbah Kiai Anwar Wonobrigo, Wakian Wonobrigo. Setelah beranjak dewasa, pindah ke Kaliwungu. Di antara teman sepondoknya adalah Bapak Kiai Haji Bakri Hamzah, Bapak Kiai Haji Abdul Malik Al-Hafidh Banyurit Ageng, yang pernah mondok bareng. Juga Bapak Hasbullah termasuk ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu beliau ditempatkan di bagian logistik. Cara gampangnya tukang lewatke, tukang masakke para pejuang kemerdekaan. Itulah secara singkat Bapak Haji Hasbullah atau Hasbullah, yang kemudian menjadi, karena beliaulah aku lahir, Bapak ini lahir tanggal 29 September tahun 1963, sehari sebelum Lebaran. Sehari sebelum Lebaran, itu yang aku ingat. Jadi orang-orang sibuk dan sebagainya
mau bikin lontong, mau song-song lebaran, lahirlah Mirza Hasbullah. Kalau tarik riwayatnya demikian, berarti Mirza Hasbullah adalah orang yang sedang rame-rame. Lahir Pak Bodho, orang wong Pak Bodho susah, semuanya senang. Semoga menjadikan alamat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Bapak dilahirkan dan dibesarkan di Sindang Kulon. Bapak masuk sekolah SD Sindang Kulon tahun 69 kelas 1. Tahun 75 Bapak tamat SD. Nah, biyen esok sekolah SD, sore sekolah Arab. Yang di kemudian hari sekolah Arab itu menjadi ibtidaiyah. Dan tahun 75 Bapak pindah, meneruskan lagi, pindah di MI. Tamat SD pindah di MI. Akhirnya ngerangkep barang esok kabeh Bapak meneruskan SD ini. Langkah ini sebenarnya sebuah kekeliruan. Saudara kecil di mana mengarahkan aku di sekolahan SD, padahal Bapak sekolah ya SD, ya MI. Kenapa? Dulu orang tua aku kan terus ke SD nih, barang tamat SD pindah MI. Itu berarti Bapak rugi 2 tahun dalam sekolah itu. Tapi itu adalah suatu bukan kesalahan, bukan apa-apa. Memang harus jalannya seperti itu. Tahun 77 Bapak tamat MI Sindang Kulon. Langsung masuk di Sanawiyah Sindang Kulon. Semester pertama. Semester kedua Bapak pindah mondok ke Meranggen. Jadi dia ada peristiwa seperti ini juga kayak COVID. Nombien apa aku lali, yang jelas sekolah itu diundur, yang tadinya 2 semester bisa menjadi 1,5 tahun. Karenanya Bapak masuk ke Meranggen kelas 1 lagi Sanawiyah. Tahun 78 Bapak mondok. 78 saya mondok, Syawal berangkat. Tahun 79 berarti Bapak setahun mondok. Jelang bulan Ramadan, Sakdan Bapak pulang ke rumah. Tilik wong tua. Bapak kepingin tidak pasaran ke pondok, tapi pasaran di rumah. Oleh pamanku Ki Karim, nak ora Pak pasaran, kudu maca kitab. Bapak bingung, pengen pasaran, jarang ada peranggian. Ya nama pun pasaran, saya ngaji di tempatnya Pondok Ribatul Muta'alimin yang ngajar Kiai Hasanul Muzi. Pada waktu itu Bapak ngaji kitab Bulughul Maram, pasaran. Akhirnya Bapak pasaran di rumah. Konsekuensinya Bapak harus apa? Harus maca kitab. Jadilah Bapak Ramadan itu posonan pasaran ngaji kitab di Musola Al-Maktab. Mungkin dilihat orang-orang tua kok baca kitab ngaji gawes barang Idul Fitri Bapak disuruh khotbah. Berarti Bapak khotbah Idul Fitri itu kelas 1 naik kelas 2. Tapi usia berarti sudah 14 tahun karena pernah alami rugi 2 tahun dalam waktu. Setelah selesai Idul Fitri, Bapak berangkat lagi mangkat mondok Ring Meranggen. Di sana di Meranggen Bapak masih kecil juga, masih kecil. Waktu itu Bapak ingin tadarukan dengan Sayyidina Al-Mukarram Mbah Kiai Haji Musyrik, ngasih kitab namanya
Ibanatul Ahkam. Bapak ngaji duduk di baris paling depan, walaupun kecil, karena saya ingin tabarukan dengan Sayyidina Mukarram yang waktu itu usia beliau sudah 62 tahun. Mbah Kiai Haji Muslim lah itu fotonya. Ketika Mbah Kiai Haji Muslim ngaji, isi maca kitab Ibanatul Ahkam, datanglah seorang tamu naik sepeda ontel, sowan kepada Kiai Muslim, ngabari bahwa teman dan sahabatnya Mbah Kiai Muslim yang namanya Mbah Kiai Haji Ilyas Nawawi, rumahnya Banyurit Ageng, Pekalongan Selatan. Di sana di tempatnya Ki Hamdan Alastuwo Semarang sakit stroke. Ternyata yang ngabari Kiai Muslim itu putranya Ki Hamdan, ngabari pilih sahib panjenengan Kiai Muslim namanya Kiai Ilyas Nawawi, gerah nang dalam pulau inggih punika nang daleme Kiai Hamdan. Ternyata Kiai Hamdan dan Kiai Ilyas Nawawi sama-sama khalifahnya Mbah Kiai Haji Muslim dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Setelah ngaji, di tengah-tengah ngaji itulah Mbah Kiai Muslim mencari anak Pekalongan siapa. Banyak anak Pekalongan yang waktu itu, ada yang sudah tamat aliyah, yang sudah tamat aliyah, kelas 3 aliyah, banyak yang gede. Tapi yang disuruh Mbah Muslim, Bapak, nah aslimu pun di Pekalongan ya, iku Ki Ilyas Nawawi Urusono itu jam 9 malam. Akhirnya ngesto akan jauh sang guru Bapak bonceng sepedanya putranya Ki Hamdan jalan kalah tuh daerah di pinggiran yang masih gelap gulita, lampu yang belum ada. Sampailah di sana, ternyata Mbah Ki Ilyas Nawawi gerah stroke. Tangan kirinya sudah nggak jalan, tapi tangan kanannya masih jalan. Beliau isyarah minta pulang ke Pekalongan. Akhirnya Bapak bonceng putranya Ki Hamdan lagi kembali mau ke Pranggian lagi dari Alastuwo mau ke Pranggian. Itu melewati Pedurungan, melewati Penggaron. Itu sudah jam 10 malam, tapi masih ada sebuah rumah di pinggir jalan yang terang. Akhirnya saya minta berhenti. Saya bilang sama Ki Hamdan, "Mun Kang, sampean mangsa mawon, kula tak mandang." Jadi, "Kok ngono? Pundi pun kula tinggal mawon." Padahal Pranggian Pedurungan itu belum ada listrik, masih gelap gulita tahun itu. Bapak turun, ana omah si Padang, nganggo petromas, mergo ora listrik. Bapak ulus salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Datanglah bawange lemu gendek nemoni Bapak. "Kodinang, kula nepakaken nami kula Mirza Hasbullah. Kula santrinya Mbah Kiai Haji Muslim. Kula diutus kalih Mbah Kiai Muslim ken ngurusi sahabat beliau Ki Ilyas Nawawi yang gerah di Alastuwo." Lah, wong iki ngendikan, "Ana jenengku Haji Abdus Salam. Aku kerjanya nang mantri pengairan. Apa yang bisa saya bantu?" kata beliau. Bapak matur maneh nang ngaten anu, "Pak Haji, kula badhe nyambut sepeda motor. Apa iso nang saged?" Tok nih motor Suzuki A100 warna merah, platnya juga merah karena itu motor pemerintah. Disuruh nyoba. "Oh sampean bisa."
Ya semono tinggal setengah 11 malam, berarti jam 11 malam Bapak ke Semarang karena Pak Loro kol jangan biye kudu nganggo kol dari Johar mau muter-muter Loro kol akhir nemu Pak nyewa kol atau mobil nggawa Mbah Ki Ilyas ke Pekalongan. Jalan biyen aku takok, "Lah pinten bayare, Pak?" SPP 50.000. Nggih, Bun. Akhirnya Bapak dengan mobil kol itu dari Semarang Johar ke Panggaron lagi ke tempatnya Mbah Haji Abdul Salam. Perlu apa? Kula ndereke motore. Ketika Bapak nyetir motor tuh mikir 50.000 kalau jam sekarang mungkin kecil, tapi di era itu anak mondok biasanya masih 6.000 atau 5.000 sebulan, berarti atau 10.000 sebulan, berarti 5 kali lipat biasanya jam mondok. Nak cara dean saiki wong biasanya kuwi 500.000, berarti nilai uang sak mono ki 1.500.000. Pak mikir iki piye? Ora mungkin aku jam sakmono tekan Kalongan dodok omah njaluk duit nggo bayari kol, itu ndak mungkin. Saya bilang sama Pak Jabdullah, "Pak Jabdullah, kula niki bingung mangke bayari pripun?" Pak Jabdullah meneng. Bapak punya inisiatif. Terus pundi menawi kula nyambut arta jenengan 50.000 kanggo sewa kolnya niki, lajeng jenengan serake bahwa nama Mirza Hasbullah santrinya Ki Musrih pinjam uang 50.000 untuk sewa mobil karena perlu membawa orang sakit, yaitu Ki Ilyas Nawawi, sahabatnya Ki Musrih, dibawa ke Pekalongan. Setuju? Tulis ke surat demikian. Itu jam 12 malam, setengah 1 jemput Ki Ilyas Nawawi ke Alas Tua. Alas Tua jalan dari rumah kediaman Ki Hamdan kira-kira jam 2 malam. Sampailah Pekalongan jam 4 menjelang subuh. Tak antar Ki Ilyas Nawawi ke Banyurit ke kediamannya. Akhirnya Bapak pulang ke Sendang Kulon. Sebenarnya beri mulia mobilnya ngetake aku dari jam 4 pagi. Mikir mana, ini beleknya duit 50.000 ke Haji Abdul Salam Semarang, bagaimana caranya? Surat itu tak tunjukkan ke saudara-saudara. Ada yang nyumbang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Totalnya pada hari itu Bapak mendapatkan uang 130.000. Berarti melebihi dari apa? Dari kebutuhan utang saya ke si Abdul Salam. Uang 130.000 tak bawa ke Banyurit, naik Vespa. Di tengah jalan ketemu dengan paman saya, orangnya lucu, namanya Ki Haji Abdul Rahim Umar. Dan kok nusuk-nusuk tak di? Nah iki Pak ngolehke duit, ngaturake artone lek iki. Kula muter-muter angsal arta 130. Sing 50 bedhe rak nyarukan. Lah sing 80 bedhe platurake nang garwane Kiai Ilyas Nawawi. Lah garwane Ki Ilyas Nawawi niku kakaknya di Kiai Haji Abdul Rahim. Ana ono tinggal kene 30.000. Tak keke sing 30.000 ring di Kiai Haji Abdul Rahim. Yang 50.000 tak antar, tak kasihkan istrinya Mbah Ki Ilyas Nawawi. 50.000 menyaur Semarang. Bapak kembali ke Semarang. Selang 3 hari ada berita Mbah Ki Ilyas Nawawi meninggal dunia. Apa yang terkandung di sini? Hikmahnya apa? Hikmahnya Bapak disuruh oleh Mbah Ki Muslim, masih seorang santri kecil yang belum umur
yang belum umur untuk ngurus masalah besar seperti ini. Tapi karena yang perintah guru, Mbah Ki Muslih guru saya, termasuk Mbah Ki Muslih itu bukan sembarang orang. Jadi Bapak bisa ngurus demikian itu bukan karena Bapak pinter, bukan. Tapi karena yang perintah itu sudah ngukur. Karena guru perintah muridnya sudah ngukur. Iki bocah cilik bawa bisa. Podo, nah serial film India, ya, ada yang namanya Chandra Gupta, masih kecil, 16 tahun, 17 tahun, 15 tahun, tapi dia bisa bikin perang, bisa mengambil alih kekuasaan dari Chandra Gupta yang biar berkembali dari bapaknya dulu yang ditumbangkan, yang bisa menyatukan India, itulah Chandra Gupta. Jadi ceritanya apa? Orang India. Jadi Bapak ngurus ngono bukan karena Bapak itu ahli, bukan, karena hanya itu akan dawuh guru sehingga sesuatu hal yang tidak bisa menjadi bisa, satu hal kesulitan pasti dapat pertolongan. Karena apa? Karena itu akan dawuh sang guru, sang kiai. Itu kisah perjalanan khidmah di pondok pesantren Futuhiyah. Dan seterusnya Bapak ladeni dalam Ki Muslih, dalam Ki Ahmad Mutoha, dalam Ki Lutful Hakim, dalamnya Syekh Abdurrahman bin Ahmad Badawi, dalamnya Ki Ridwan, dan juga dalamnya Ki Hanif Muslih. Bapak khidmah dulu dengan guru dan juga dengan putra-putranya dulu. Bapak masih sekolah tinggali kali Buse di Kongkon Semarang. Bapak masih ngaji tinggali kali Umine di Kongkon dan sebagainya. Bapak khidmah di pondok dengan guru-guru dan kiai saya dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Yang paling kecil contoh nyapu, unggah-unggah, marut kelopok, matek kelopok, goreng gimbal, unggah-unggah, nyuci sepedanya Mbah Yai, sampai nyuci mobilnya, sampai ngurusi sekolahan, madrasah aliyah Futuhiyah. Bapak 3-4 tahun ikut ngurusi aliyah. Bapak menjadi termasuk asprinya Mbah Ki Hakim. Kalau beliau rapat pasti apa ada. Pak ini wedane ngundane daharane ya nulisi apa yang menjadi kesimpulan keputusan dari rapat. Bapak perjalanan khidmah di pondok pesantren Futuhiyah dari yang paling besar termasuk ke Pangdam, termasuk ke gubernur, belanja dalam dari paku sampai dalemane ibu nyai, dalemane neng-nengnya, itu dulu yang belanja Bapak. Termasuk daleman kayak saftek dan sebagainya itu Bapak yang belanja. Bisa saya akan bayangkan, dan itu bukan satu orang. Mbah Ki Muslih putrane piro, Mbah Ki Mas putrane piro, Mbah Ki Hakim putrane piro. Wes Masya Allah, hampir tidak pernah istirahat. Tidak ada pagi-pagi Bapak tidur, pagi itu tidak ada. Pasti sudah mengerjakan segala hal yang diperlukan di pondok maupun di dalam. Contoh Mbah Ki Hanif putranya Ki Muslih Gus Hanif itu bikin rumah. Beliau menikah bikin rumah anyaran. Itu dari paku, semen sampai tekan apa itu Bapak yang ngurus belanja dan yang ngurus di sana. Kalau dengan Pak Ki Ridwan, Bapak yang ngurus sama Pak Abdul Basit bikin KTA, kartu tanda anggota Jam'iyah Ahli Thariqah. Jadi dari awal pun Bapak sudah mengurusi Thariqah walaupun menjadi pesuruh. Klimaknya tahun 84, tahun 81 dulu. Tahun 81, tahun 80, tahun 80 Bapak ketua OSIS di MTS Futuhiyah.
menyelenggarakan muludan yang pembicaranya Pak Karmani SH. Harinya Senin. Hari Senin ini di Merangkin ada kawajuan yang jumlah pengajian dan santrinya itu ribuan. Mbah Muslim dari Gus Hakim. Piye kok MTS muludan dino Senin. Wah, Gus Hakim golek kula. Sapa sing ngurusi? Anu niku Mirza Kalongan. Orene diundali. Ya, yai bareng matur keranten kegiatan sekolahan itu Senin sarangan kalih tarikoan nggih mangke sing muludane sekolahan itu hanya pakai salon yang di bawah yang tidak mengganggu. Oh ya, sudah ada apa-apa nanti dari Pak sering terus aku jalake eling ya, nah kuwi Pak Karmani Guang Gede hormatana sing apik. Itu pesan guru saya untuk menghormati orang. Tanggal 41 Mbah Kiai Muslim pergi haji Syawal, berangkatnya Ramadan, belum menunaikan haji karena tanggal Syawal tanggal 9 beliau pundut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sang guru, beliau adalah pendiri Tarekoh, pendiri Jatman, Sayyidina Al-Karam, sebagai Haji Muslim Abdurrahman. Sedikit saya ingin cerita Jatman. Tarekoh itu didirikan 2 kali. Pertama didirikan Tarekoh Muqtadarah tahun 56, didirikan di Magelang, di kediamannya Syekh Haji Hudori atau Pondok Tegal Rejo yang sekarang diasuh oleh Gus Yus. Tahun 56 Mbah Muslim mendirikan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah. Di sana hadir Kiai Nawawi Berjan, hadir pula Mbah Ki Hafid Rembang, hadir pula Bupati Bloro, hadir pula Mbah Kiai Masrohan Meragen, hadir pula wirawiri Mbah Ki Hudori sebagai Sahibul Bait. Akhirnya terbentuklah Jam'iyah Thariqah Al-Mutabarah. Al-Mutabarah Bud niku tok. Wong 5 wong 6 niki pidian, tidak ada yang mau menjadi Rais Am, tidak ada yang menjadi Rais. Akhirnya 5 orang ini istikharah. Dalam istikharahnya ru'yah fil manam, mimpine padha. Mimpine makmum salat nang Masjidil Haram, sing dadi imam niku Mbah Ki Badawi Lasem. Dalam wis do mlilir saking wungu, akhirnya Kiki sepakat nak ngono iki raisnya Mbah Ki Badawi Lasem. Berangkatlah langsung dari Tegalrejo ring Lasem sowan nang Ki Badawi, ngaturake bahwa mimpine mau padha. Nyuwun raisnya itu Mbah siapa? Mbah Kiai Badawi. Akhirnya Mbah Ki Badawi menjadi rais pertama. Yang perlu dicatat bahwa Ki Badawi, Mbah Ki Badawi Lasem bukan pendiri Tarekoh, tapi rais pertama. 56 berjalan, tahun 60 tahun 71 muktamar di Madiun, terpilihlah Mbah Kiai Haji Mustaqim Romli Jombang. Akhirnya oleh Mbah Kiai Mustaqim Romli jelang pemilu tahun 76-77, Tarekoh ini budal ke Golkar, mendukung Golkar, buat kampanye Golkar. Mbah Kiai Muslim Mufarokoh keluar dari Jam'iyah Tarekoh. Tahun 79 ketika ada muktamar di Semarang, yang waktu itu ketua umum PBNU-nya Mbah Kiai dan Khalid, Mbah Kiai Muslim mengusulkan
untuk mendirikan thariqah lagi yang disebut Jatman. Nah, thariqah ini berdiri yang kedua, beda yang pertama. Nah, pertama jenenge Jam'iyah Thariqah Al-Muqtadarah titik. Nah, berdiri yang kedua disebutnya Jam'iyah Al-Thariqah Al-Muqtadarah An-Nahdiyah. Ana pokoke tambahane An-Nahdiyah dan disingkat Jatman. Pendirinya siapa? Satu Kiai Haji Muslim Abdul Rahman, yang kedua Profesor Dr. Kiai Haji Idham Khalid, yang ketiga adalah Kiai Haji Maskur. Itu pendiri thariqah. Tenang, itu pendiri thariqah. Dan Bapak pernah diminta untuk menjadi narasumber dalam bedah buku dan sejarah thariqah, yaitu di Meranggen. Ora pere-pere. Bapak alumni Meranggen diminta untuk menjelaskan bab thariqah, tentang asal usul thariqah. Padahal di sana adalah tempatnya guru-guru saya. Sebenarnya sangat tidak etis kalau Bapak menyampaikan, tapi karena permintaan dan disuruh oleh Ibnu Syaikhul Mukarram, yaitu Ki Hanif, akhirnya Bapak menyampaikan. Thariqah aman dari politik hanya 2 kali, ketika dipimpin oleh Ki Musri Abdul Rahman dan ketika dipimpin oleh Ki Lutfil Hakim. Kapan periodenya? 79 sampai 81 bagi Musri. 2000 sampai 2004 dipimpin oleh putra beliau Kiai Haji Muhammad Shadiq Lutfil Hakim Musri. Itu aman dari politik. 2005 sampai ke sini, kalau dulu dibawa ke mana? Ke Golkar tahun 82 digoreng P3 oleh Pak Idham Khalid. Tahun 2000 netral hanya sampai tahun 2004. Dengan meninggalnya Mbah Ki Hakim, akhirnya thariqah ini menjadi objek politik, mendukung pilkada, mendukung pilpres, mendukung kegiatan calon-calon wakil bupati maupun wali kota dan seterusnya. Nah, dulu hanya 5 tahun sekali, sekarang dari tahun 2005 sampai sekarang ini setahun bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, karena pemilihan bupati, gubernur apa, Jatman selalu dibawa-bawa ke sana. Kembali lagi ke sejarah Bapak, perjalanan khidmah. Tahun 84 ketika muktamar NU di Situbondo, bersamaan pula muktamar thariqah di Paiton dan Situbondo jejer ora adoh, hanya sekitar 3-5 kilo. Biar nak thariqah, nak muktamar NU sama thariqah itu bareng. Nah, itu dilaksanakan di Situbondo NU-nya, thariqah nang Paiton. Bapak dibawa oleh Pak Yai, diajak oleh Ki Ridwan, oleh Ki Ahmad Mutahar, Ki Lutfil Hakim, Ki Mahdum. Untuk apa dibawa? Bapak diperbantukan untuk satu sekretariatan di organisasi, ngewai ngetik dan sebagainya, nyiapin rapat dan sebagainya, termasuk menyiapkan teharannya para yai, nyuci baju-bajunya beliau dan sebagainya. Waktu itu saya bersama dengan Gus Kahrabi, kebetulan kamarnya jejer. Gus Kahrabi niku ngurus Mbah Ki Dimyati Kaliwungu 1 orang, nah Bapak ngurus Mas Said Meranggen 1, Mbah Ki Ahmad Mutahar, yang kedua Ki Haji Ridwan, yang ketiga Ki Haji Lutfil Hakim, dan juga masih banyak Mas Said Meranggen. Jadi ini diantaranya perjalanan Bapak khidmah, perjalanan khidmah di pondok sekaligus khidmah dengan thariqah atau Jatman, baik hanya ladeni tamu, lari kambal, nak gelar BPA, sampai tekan menjadi sekretariatan di muktamar dan seterusnya. Selalu apa? Di thariqah berkhidmah untuk ngurusi Jatman. Kenapa kok Bapak tertarik di Jatman? Ya karena Jatman ini didirikan oleh guru saya, Mbah Ki Haji Muslim bin Abdul Rahman. Maka
ya waktu, pikiran, tenaga Bapak curahkan di Thariqah itu. Tahun 2000 ingin digelar muktamar di Pekalongan atas permintaan Habib Lutfi, di mana Kiai Lutfi Hakim putra Kiai Muslim sampai ke Pekalongan apa yang mendukung supaya sukses muktamar. Bapak diganggu oleh Pak Kiai Hakim, mau Pak Mirza, dah satu di Pekalongan yang bisa mendukung adalah alumni Pondok Putria. Kalau bertanggung jawab untuk menggalang kekuatan khidmah dari alumni Putria. Yang kedua udah niku khalifah-khalifahnya udah Kiai Muslim dan badal-badal beliau. Nah siapa? Ada Pak Kiai Sarip, ada Pak Kiai Bakri Hamzah dan sebagainya. Oke, itu pertimbangan penting Romo Kiai Hakim. Akhirnya rapat diputuskan muktamar di Pekalongan. Ingat, muktamar Pekalongan Thariqah tahun 2000, ketua umumnya Habib Lutfi dan Bapak adalah sekretaris umumnya, karena Bapak menggantikan Kiai Haji Abdul Fattah yang mengundurkan diri. Tadinya Bapak wakilnya Kiai Abdul Fattah Yasran. Kiai Abdul Fattah Yasran sekretaris umum, karena beliau mengundurkan diri, SH turun lagi, Bapak diangkat menjadi sekretaris umum. Jadi muktamar di Pekalongan adalah ketua umumnya Habib Lutfi, Bapak sekretaris umumnya. Bendaharanya DRS Haji Bisri Romli. Waktu itu muktamar tahun 2000 sukses besar. Kalau muktamar di mana-mana, di pondok, di kamar-kamar pondok, kalau di Pekalongan kan enggak. Beliau para kiai-kiai tinggal di rumah penduduk, dihormati oleh penduduk, dipasugatani, dijemput, diurusi, semuanya tampil. Muktamar tahun 2000 komponen masyarakat tampil semua, baik Pak Lurahnya, baik para kiai masyayihnya, baik panomannya, muslimatnya. Itu luar biasa gerakan awal muktamar tahun 2000 di Pekalongan. Itu perjalanan Bapak menjadi sekretaris umum dalam muktamar di Thariqah di Pekalongan. Dari mana? Dari Brangen. Ini kan lompat. Tahun 84 muktamar di Situbondo. Bapak masih di Brangen aktif. Bapak membantu Pak Kiai Hakim nang alias 1. Ini kono bantu itu biasa ini dia nih unjukan guru-guru, ya ngetik, ya terima uang syariah. Itu di alias 1. Itu tahun berapa? Tahun 84. Bapak tamat aliyah langsung diperintah untuk ngurus siapa? Membantu Pak Kiai Hakim di madrasah aliyah. Lah ngono kuwi isi nang aliyah, isi ngetik pamane. Ana santri moro. Kang Tirsa timbali Mbah Mat. Waduh, timbali Mbah Mat. Apa aku mbah-mbah. Mbah rampung, dari mare nganter meneh. Nganter si mek rampung timbali sapa Umi sapa Umi Nur garwane Kiai Hakim. Oh, garwane kepala sekolah dhewe. Maka dan Semarang. Terus ngono kuwi isi ngaji, isi tugas, isi sekolah, mulai dikongkon dalam. Oh, Bapak tidak pernah pertimbangan. Oh, nanti itu belum pernah. Itu bisa tanyakan sekarang dengan neng Brangen yang masih ada, gus-gus Brangen yang masih ada. Bahwa beliau semua mengakui perjalanan khidmah santri, yaitu Mirza Hasbullah dengan para guru-gurunya dan umi-uminya. 84, 85, 84, 85 Bapak kuliah di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, sebelum di UNU Bapak kuliah dulu nang Asy-Syafi'iyah Jakarta. Di sana di Asy-Syafi'iyah itu ada lembaga sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, ada perguruan tinggi, ada lembaga dakwah, ada Bapak tempatkan di kamar yang disebut Ma'had Ali Darul Arqam. Berarti pondok yang tertinggi di pondoknya Kiai Abdullah Syafi'i, yang disebut beliau adalah Saul. Pondok ini Saul. Saul itu apa?
kepanjangan dari calon ulama. Kami Bapak lebih senang tidurnya di Darul Aitam As-Safiyah. Nah, di Darul Aitam As-Safiyah itulah saya pernah melihat suatu kejadian di mana seorang al-aitam kelas 3, kelas 2 SMP atau sanawiyah tidak sekolah, dimarahi, disabet sama Mbah Ki Abdul Syafi'i. Setelah anak itu berangkat sekolah, Ki Haji Abdul Syafi'i termenung, gelo jewer bocah al-aitam tadi. Sepulang anak itu sekolah dipanggil ke dalam, diulang langsung oleh Mbah Ki Abdul Syafi'i. Ngajine Qur'ane, ngajine kitabe diulang langsung, ora diwakilake nang pengurus. Karena menebus kesalahan gelo tadi jewer bocah yatim sing kelas 2 atau kelas 3 SMP waktu itu. Saya di Jakarta akhirnya kembali ke Meragen lagi. Nah, masuklah Universitas Nahdlatul Ulama. Kalau tadi di Jakarta saya mengambil jurusan dakwah. Universitas Al-Safiyah Jakarta, saya kuliah dakwah. Tapi tidak berapa lama, apa kembali ke Meragen, masuk ke Fakultas Syariah atau ke Fakultas Hukum. Tidak berapa lama, UNU tadi yang tadinya UNU adalah sebagai cabangnya dari Surakarta, peraturan pemerintah tidak boleh, akhirnya ditutup. Dan Meragen kerjasama dengan Yayasan Al-Jami'ah, Yayasan Futuhiyah kerjasama dengan Yayasan Al-Jami'ah Semarang mendirikan sekolah tinggi Wali 9 atau dengan kependekan Setia WS. Dan di sanalah Pak kuliah sampai rampung. Oh, ada cerita lagi ketika Bapak cerita ketua OSIS, ketika di Aliyah pun Bapak ketua OSIS. Ada ketika Bapak di Aliyah itu ada 2 peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Pertama, karena Bapak selalu disuruh oleh Syekh Abdul Rahman baik belanja, ngatar atau rekoh, tawajuan dan demak, gajah, Karangawen dan sebagainya. Sampai kebutuhan dalam pun Bapak yang disuruh belanja ke Semarang. Kejadian pernah terjadi yaitu di jalan DR Cipto Semarang. Ketika Bapak naik sepeda motornya Mbah Syekh Abdul Rahman, motornya Sprint warna silver, di tengah jalan Bapak tabrak bis jurusan Semarang Solo. Di DR Cipto itu Bapak tabrak bis yang terpental mungkin ada kalau 15 meter. Tapi alhamdulillah motornya sedikit pun tidak lecet dan sedikit pun Bapak tidak ada luka. Itu bukan karena Bapak jeduk, bukan, karena Allah melindungi, karena berkahnya taat dengan guru, barangkali itu. Yang tepatnya karena nurut dawuh napa kersane guru, kersane Sang Maha Guru. Jadi dilindungi karo Gusti Allah, direksa karo Gusti Allah selamat. Pernah terjadi pula ketika Bapak kedauan mimpin dakwah keliling oleh Gus Hakim, kepala Aliyah. Bapak disuruh untuk mimpin dakwah keliling, membawa santri ke kampung-kampung, ngaji dan sebagainya. Gilirannya di desa yang namanya Banyumeneng itu datangan malam, listrik belum ada. Ketika subuh itu kan mau nyulet lampu teplok yang di masjid. Karena santri waktu itu belum ada yang merokok, berarti nggak ada yang bawa korek. Bapak harus usaha, ketua rombongan mencari Pak ngecos lampu TV caranya. Oh, belakang masjid jauh ada orang ngobong-ngobong, wong masak, berarti aku mau pinjam korek api. Perjalanan Bapak mau pinjam korek api tengah jalan, karena nggak tahu itu kebun-kebun semua. Ternyata ada galian sumur yang sangat dalam. Karena itu daerah bebatuan, dalamnya sumur sampai 15 meter. Dan disitulah Bapak cemplung sumur, leng 15 meter.
kanan kirinya itu batu-batu, tidak dilepo itu enggak batu yang ceromot. Tapi sekali lagi kehadiran Bapak nang Banyumeneng karena ndak ake perintah dulu jatuh sumur 15 meter selamat lecet pun tidak ada. Bapak menit tolong nggak ada yang dengar, refleks tidak ada 1 menit Bapak sudah bisa naik ke atas. Subhanallah, subhanallah. Itulah bukan keramat, bukan apa, ini yang namanya ketika Bapak nuruni apa perintah sang guru, ternyata Allah selalu memberikan pertolongan dan perlindungan. Taruhannya nyawa, kedalaman sumur yang 15 meter dan bebatuan. Tahun berapa? Tahun 84. Oh, 84. Oh, ada juga dulu tahun 79. Tahun 79 ketika mungkin saya ingatnya melompat-lompat, nanti bisa dirumuskan juga. Tahun 79 ketika muktamar digelar di Semarang, muktamar NU, Thariqah belum ada karena Thariqah muktabarnya dibawa Kiai Mustaqim Romli ke Jombang. Mbah Kiai Muslim bikin Thariqah lagi namanya Jakmam. Karena muktamar NU di Semarang, para muktamirin kebanyakan tidur nyare di pondok Hidayah. Santri diliburkan. Tahun 79 itu Bapak berarti kelas 2 MTS. Santri diliburkan, hanya sebagian kecil yang tidak boleh pulang, yaitu para pengurus pondok. Tapi antara cah cilik itu apa tidak boleh pulang. Kon ngewangi apa ngurusi muktamar. Bocah belum umur 14 tahun, 79 kon rewang muktamar. Ini kalau tidak karena perintah sang guru, saya rasa tidak bisa. Materi tamu yang jumlahnya banyak, noto kamar, penyediaan akomodasinya, perlengkapannya, ngatur daharane jelas tidak mampu. Cuma karena mesbah akan dawuh guru, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, hal yang tidak bisa terwujud dengan baik dan sukses. Itu perjalanan santri khidmah di Pondok Pesantren Futuriyah dengan sang guru, yaitu Syekh Hinal Mukarram, Mbah Kiai Muslim, Mbah Kiai Ahmad Mutahar, dan putra-putra beliau. 84, 85 Bapak kuliah di Setia WS. Sambil kuliah, sambil TO, Bapak kerja pegang batik. Jadi ketika kuliah di Setia WS, Bapak sudah bawa motor 2, satu pakai EPS warna biru. Beli gadari Pak Haji Mas Ubi Indian. Karena saksinya berarti kan. Yang kedua bawa motor besar, Pinter Mercy, apa? Pinter Mercy. Di suaranya oh, karena banyak itu mesti ngerti. Ini mesti diwakai, mesti ngerti orang ini. Karena situ. Yang ketiga, Bapak sudah membawa katana atau Jimny. Waduh, dosennya dekannya itu Pak Yamaha. Dekannya apa? Rektornya itu masih naik sepeda motor. Bapak mahasiswa naik mobil. Tuku dewe, ranyele, beli sendiri. Itu mungkin karena berkah dari khidmah itulah sehingga apa tumbuh semuanya, pemikirannya berkembang. Allah berikan akal yang banyak, Allah berikan kelebihan-kelebihan. Mungkin diantaranya itu karena berkahnya khidmah kepada sang guru. Maka agenda acara ini yang saya jelaskan itu adalah bukan perjuangan, bukan, tapi perjalanan khidmah di pondok maupun di luar pondok. Barang tahu 80 ada muktamar Thariqah di Merangkin. 84 nang Situbondo, nang Paiton, 89 nang Futuriyah. Bapak tunjuk diperintah Karif Pramoki Hakim. Waktu gue sudah di Hakim
karena bagi musyrif sudah meninggal tahun 81. Bapak diperintah untuk menjadi koordinator akomodasi. Waduh, priye Bapak pulang pinjam kandal Pekalongan, pinjam bantal Pekalongan, nganggur tak bawa ke sana untuk apa, kamar-kamar pondok. Jangan dia karpet nongko isi onnya gelaran loso apa loso, sehingga karpet pinjam musola, masjid, pinjam kambal-kambal dan sebagainya, termasuk bantal-bantal tak bawa pakai truk ke Meranjen. Untuk apa? Dengan rasa hormat untuk khidmah meladeni para mustamirin, meladeni ulama ahli thariqah al-mutabarrah an-nahdiyah, meladeni kiai-kiai min ahli la ilaha illallah. Tahun 89. Lah, Bapak sudah kerja santri mahasiswa. Ganda enggak? Ya podo, karena ya pun sekarang ya santri, ya mahasiswa. Atore, ya santri, ya mahasiswa. Dan sebagainya sama aja. Saya pun dulu santri juga mahasiswa. Zaman sakmono sindang kulon sak kampung saya di mobil kalian papat. Antaranya Bapak yang punya mobil. Anugerah minallah. Kuliah zaman sakmono wis nganggo mobil. Karena Bapak sudah kerja, Bapak sudah belajar kerja. Liku paman-pamanku, siwa-siwaku mendorong bisa jadi yang di manten. Kalau gampang-gampang jadi manten. Tahun 20 Syakban ada seorang santri pondok pesantren Banyurik Rawatul Hufat dipanggil ke sini semaan Quran. Waktu itu Bapak nggak di sini, ke Semarang karena menjemput Syekh Nal Mukarram Al Habib Syekh bin Ali Al Jufri. Nanti ada kisah sendiri Bapak khidmah dengan sang guru, sang Habib, yaitu Al Habib Syekh bin Ali Al Jufri. Nanti ada. Orang itu punya sejarah, ya Pak. Coba sejarah kamu apa? Mantur mati. Bapak kadang-kadang bingung, ya Allah. Ketika keluar tidak bersamamu, ketika masuk pun tidak bersamamu, ya Allah. Apa itu waktu? Waktu apa? Waktu saya bernafas. Harusnya ketika saya bernafas, Allah, ketika masuk itu Allah, ketika keluar itu berarti waktu dan nafasmu selalu beriringan disertai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi kita sering lupa itu. Kembali lagi, bocah pondok putri Rawatul Hufat semaan teng mriki. Karena haflah semaan. Dan Bapak jemput Al Habib Syekh bin Ali Al Jufri ke Semarang. Tekanan kene sore dah semaan juga. Ngomong waktu lah Bapak. Mau cahayu semaan di pondok Banyurik adem. Bisa dia bojo sampean. Acara selesai, Bapak terkiai-kiai. Ren Banyure Pak adem. Pak apa? Pak loro bojo. Nah, waktu itu Bapak sudah mulai pondok yang depan kuwi, sing saking gawe apa? Ya kayak PKMah kuwi. Bidang TPK atau TPK dan sebagainya. Kesana kuwi. Isi tahap anak agaman kuno. Berarti mendalam mahat. Loro bojo yang pondok. Oh, jual loro bojo ring pasar Tiban ya, Pak. Salah di pasar Tiban. Yo, setengah. Yo pasar Tiban piye ya, Pak. Akhirnya ke pondok Banyurik Pageng. Keluarlah santri putri mengantarkan penunjukan. Saya diantar oleh kiai-kiai.
Siapa? Haji Nurjana. Lagi ngandel Pak Yai kono, mun niki mawon Pak Yai. Sinten namane? Haji Nurjana. Ibumu wis mlebu ring kamare mana nak mau dikongkon nebak gaul di antok. Lah jare Pak Kiai niku senang pengasih pondok Banyurip. Nah, liyane sono 100 sakit bae. Iya, Mbak. Baik. Pandangan pertama awal aku berjumpa ya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Bisa deh. Barang aku begini lirikan matamu menarik hati. Haji Nurjana yang kawan barang wis nesuke bapakku gerak Haji Hasibullah tak bawa ke rumah sakit, tak bopong dengan tangan saya sendiri, tak bawa ke rumah sakit oleh Pak Kiai Kusnan. Bunda Haji Nurjana dia telek dari rumah sakit. Aku sih nenggone bapakku Al-Walid Haji Hasibullah yang ngomong karo Haji Nurjana, nak sampean tak pek bojo repot menang guyu, nak sampean bojo gawe surat tak termereng datang temenan ibumu bikin surat kepada Bapak Subki diundangkan kampangane aku Pak pek bojo iki Mirza urip nang Kalongan ngono. Ngesuk mau lebaran mau puasa berarti kayak ngono iki dina iki ngesuk Pak poso Pak rem datang maka jam 5 sore Bapak menyiapkan mobil 3 sedan 2 kayak 1 maka terima lamar ya loh lamar sampai di sana pasti orang yang tahu Haji Nurjana di sana itu apa. Ternyata Mbah Subki adalah orang yang abid ahli ibadah. Yang saya bingung waktu saya di sana urung kenal Mbah Subki. Mbah Subki itu si masang speaker nang film. Aku di parkir nih. Dalam hatiku wong tuwa kok petika. Wah, speaker apa orang bocah ya Pak. Ternyata sahibnya beliau Kiai Abdullah mau mulang ngaji. Speaker ramune dibenekake karo Mbah Subki. Karena poso-poso pertama tak pasaran wangel beneran ngono Kiai Abdullah sadene waktu kabeh. Anane Subki munggah menek masang bener ke speaker. Itu yang menjadi pertimbangan Bapak. Weruh Haji Nurjana, oke. Weruh kono Banten, bukan yang saya lihat tokonya besar, sawaya mbok, girine Jawa, kebune gede. Yang menjadi pertimbangan saya, oh, Mbah Subki adalah seorang yang khidmah. Wes aku ra tenang. Nembung pek bojo tapi dengan catatan hidup yang peka Tuhan. Karena waktu itu apa sudah mulai bikin daun aja. Terus akhirnya pulang namanya ibumu nanti dengan Banyurip dan Idul Adha mobil tu tazwijah wa nikahaha linafsi bidari nang dandang kono asaran. Wes pulang sama Darul Aitam. Nah, Darul Aitam ini tidak lepas dari kisah perjalanan khidmah dengan Syekh Nal Mukarram Al-Habib Syekh bin Ali Al-Junaid. Ketika Bapak datang ke Jakarta, kalau pagi nyambut gawe, kalau malam Bapak ke Condet, ke Al-Khairat, kemana? Ke pondoknya Habib Syekh Al-Junaid. Nanti karena saya sering bela-bela aja ngaji
Kalau malam saya ajak keliling ngaji kemana-mana, membawakan kitab beliau, menyiapkan segala sesuatunya untuk beliau ngajar. Itu tahun berapa? Tahun 87. Bapak menemukan sang guru lagi, yaitu Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Tahun 89, ketika Bapak diperintah nyuperake Habib Syekh Al-Jufri dari kediamannya Kiai Thohir bin Abdul Fattah Jenggot, kemana? Ke Raudhah, karena hari haulnya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Saya pergi Habib Syekh dari Jenggot ke Raudhah, dari Raudhah ke Sapura. Nah, di Sapura itu ada kejadian penting. Mobil banyak, macet jalannya. Nah, ini di mana tempat nak wong akale akeh pasti akan memilih tempat yang baik pula. Jadi wong-wong ora duwe parkir, aku bisa nemu parkir. Peristiwa yang besar apa? Ketika hal bubar, Al-Habib Al-Imam Al-Habib Ali bin Ahmad bin Thalib Al-Atos mau mundur dari acara hall, mobilnya macet. Yang tidak macet, yang parkirnya enak, yang itu yang saya bawa. Akhirnya Habib Ali goceng nompak dan mobil aku. Aku suruh mengantar beliau ke kediaman, yaitu ke Raudhah. Saya ke Raudhah, ngantar ke rupanya setelah hall, Habib Syekh Al-Jufri mencari saya. Mirza mana? Ngamuk dia. Dia bisa orangnya keras. Mana Mirza? Wah, kurang ajar, ngompat dekat dan sebagainya. Ketemu Raudhah, wah, saya dimarahi. Kalau dimarahi, ya saya diam. Setelah beliau menang, saya jawab, Al-Afiyah Habib. Saya diperintah Habib Ali bin Ahmad untuk menyupirkan beliau, mengantar beliau dari Sapura ke Raudhah. Ahsan saya. Ya kan? Wes, akhirnya Raudhah selesai, balik ke dalamnya Kiai Thohir. Tekanan Kiai Thohir, saya mendengar, Mirza ta'al, lambiku, gamisku, sorbanku kotor, sam ente cuci, lebar kau cuci, bawa ke Jakarta. Terus dia, ngihip siap. Terus mulai tak cuci, tak setrika, tak bungkus rapi, berangkat ke Jakarta. Mengantarkan gamisnya, bajunya Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Sampai di sana, apa kata beliau? Mirza, ente bikin Darul Aitam. PR kiri, setahun 89. Wih, sabian, ketik belum menikah. Nulis, waduh, wong tua, waduh paman, waduh kakak, bawa saya ke Dawan bikin Darul Aitam. Sebenarnya Darul Aitam bagi Bapak sudah hal yang tidak asing lagi, karena dulu Bapak pernah tinggal di Darul Aitam Asy-Syafi'i. Iya, bagaimana mengelola Darul Aitam, bagaimana meladeni Al-Aitam, bagaimana caranya, sebenarnya Bapak sudah tahu, karena waktu itu Bapak sudah mahasiswa dan sudah mikir beri pengelolaannya. Akhirnya berani. Syawal tanggal 8 Syawal dilakukanlah Waqful Hajar, peletakan batu pertama lil bina Darul Aitam, bangun Darul Aitam. Datang waktu kuwi Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, datang pula Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Atos, dan kiai-kiai Pekalongan banyak. Kebut bangun jadi. So, ketika kene sing bangun, datanglah si Mbah Hana, Mbah Kasuki. Mbah Suki genten bikin orang Pekalongan, kayak apa Pekalongannya? Oh, sini-sini Mirza Grandal ke Pekalongan. Oh, omahe ngarep mushola. Ternyata apa
Hasbullah adalah imam masjid Jamek Sindang Kulon setiap Jumat Kliwon. Dulu imam sholat Jumat Al-Walid Haji Abdullah. Pengajian Rabu pagi mu'alimnya Walid Haji Hasbullah atau Haji Sabdullah. Berarti setidak-tidaknya karena si bapakku adalah orang yang ajar di masjid, orang yang imami Jumatan, kategori katakanlah kiai. Ini akhirnya Mbak Subhi merelakan anaknya menjadi calon istri bapak ini. Dari mana itulah Darul Edam. Itu perjalanan saya dengan khidmat kepada Habib Syekh Al-Jufri. Saya pernah ada yang terkesan dengan Habib Syekh Al-Jufri. Ketika bapak diajak ngaji nang daerah Bogor. Nang Bogor kuwi ketika Habib Syekh Al-Jufri mau naik mobil, mau linggih, kakinya itu belum semuanya masuk ke mobil. Pintunya tak tutup. Iki nak ngene iki bangsa kaya torek ngono. Ya. Tidaknya sopnya Habib Syekh apa? Kaca cepet. Wah, marah. Saya pernah dimarahi Habib Syekh. Marah yang luar biasa. Di depan ribuan orang sampai saya nangis sambil berdiri. Nang dalamnya kita hit. Sudah dimarahi Habib Syekh. Wow. Apa kata kita hit? Mirza sadar. Pasti semua ada hikmahnya. Nah itu hikmah. Aku tunjuk kon gawe Darul Aid. Tahun 89 Bapak menikah tanggal 17 Juli, tanggal 17 Dzulhijjah nang Banten. 17 Juli bersamaan itu ya. Nah, itu bulan apa? Bulan besar. Nikahan nang Banten, langsung pulang, resepsi nang Sindang Kulon Muharram. Ada videonya nang kanal Jalur Style. Wah, diarak ramai. Itu semua Pak itu sendiri. Kalau Petronas pirang-pirang diarak. Jalan biyen ki ora syuting. Wah, Pak iso usah syuting karo samu. Ada syutingannya. Masih nyala tapi suaranya sudah tidak ada. Karena sudah 32 tahun. Jadi suaranya hilang. Tapi masih bagus gambarnya. Nang kanal ono. Di setelan kapan-kapan. Nonton bareng ya. Nonton bareng. Nah dino ini kan ada nonton bareng apa? Nonton bareng kisah G30 SPKI. Nanti sekali tempur nonton bareng mobil itu persepsi. BSW. Bapak selalu terus dengan Habib Syekh. Jakarta sering tidurnya namun sorenya Habib Syekh, Napoli Habib Syekh. Terus ngulung ngaji, siang ngambil jauh terus pulang Pekalongan sampai tahun 90. Apa? Ada hadiah yang besar, ada anugerah yang besar. Habib Syekh Al-Jufri akan diberi uang oleh orang Singapura yang bernama Haji Abdullah, orang Singapura. Habib Syekh Al-Jufri panggil saya. Zat, ini ada orang yang mau bangun masjid, asal ada tanahnya, uang ini nanti kita jangan mendorong bangun masjid. Waduh, bapak ngetok kuping, golek duit, gue tuku tanah, nang Kedarjo. Kayak luasnya lebar 40, ke belakang 40, korek. Jadi tulis, kayak halaman depan 40 meter, ke belakang 40. Berarti kayak gue lombok tanah duitmu, kayak wong liya. Tuku tanah kono biyen ora tuku tapi ijo. 1 meter dibayar 2 meter. Pinter saya duwe biyen. Jadi tanah 1.600 bapak ngejoli 3.200. Akhirnya dibeli. Siapa yang membelikan? Yang ngasih uang siapa? Yang ngasih uang adalah Huseah. Siapa Huseah? Huseah adalah istrinya Ahmad Said Basmeleh. Ibunya datuknya Jeki Basmeleh. Itu panggil saya kasih uang untuk bayar tanah yang di Kertohar. Bangun
hadir dalam acara itu adalah dari tamu dari Mesir, Syekh Ali Al-Munyawi, ikut hadir dalam memeriahkan peresmian Pondok Ketarjo. Ramene Masya Allah, kalau sakmono Kiai Pekalongan tublek berkumpul dan Habib Syekh hadir, Kiai Tohir hadir, ya Habib Ahmad Mutan Alatos hadir. Masya Allah, luar biasa. Dari mana? Setting mana? Bapak menikah, resepsi, Muharram, Safar, tanggal 11. Al-Walid Haji Hasbullah Kepundut. Bapak berarti mantananya. Alhamdulillah, Bapak bisa ngatur kiai sak Pekalongan, hadir semua, habaib sak Pekalongan. Bahkan Syekh Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jubri hadir, dan beliau yang memberikan sambutan dan isyad di Masjid Jami' Sindang Kulon. Kira-kira besok anakku bisa berapa yang bisa menghadirkan orang-orang seperti itu, menghadirkan orang seperti Habib Syekh Al-Jubri, menghadirkan orang seperti Habib Ahmad bin Talib Al-Atos. Saya tak tahu kalau kelak Bapak Kepundut, apakah anak-anakku bisa menghadirkan kiai sak Pekalongan, bahkan kiai tak jemput tidak mau datang sendiri. Padahal Bapakku Haji Hasbullah termasuk orang yang tidak populer. Cuma waktu itu Bapak wis komunikasi tahun 89. Bapak wis damoni karo anakmu Bupati Supardi, Kolonel Supardi dari sini. Berarti pada waktu itu Bapak usia 25 tahun sudah dianggap penting oleh Bupati Pekalongan, yaitu Bapak Kolonel Supardi. Jadi Bapak meninggal itu meriah sekali. Oh, habaib kumpul, kiai-kiai sak Pekalongan kumpul, disolatkan di Masjid Jami' Sindang Kulon. Dan besok nak Bapak meninggal, orang sana masih kono, yang musolatkannya baik. Besok sampai untuk jadi alumni, gerakan adik-adikmu semua, ya. Dan ya aplikasi korek juga dari sekarang ditulis, belum apa masih ingat. Besok kalau Pak meninggal, sangkan guys kan MMT, besok arahnya apa kurang pokoknya jenis itu ditulis dari mana. Selamat jalan Bapak, semoga mendapatkan husnul khotimah. Ini sore alumni Darul Aitam tahun 90. Ya mana? Siji mana? Selamat jalan Grand Syekh Al-Aitam. Betul. Mana salah bahasanya? Oh tak perlu ya. Apa? Grand Syekh Al-Aitam. Aku kau besarkan, aku kau lindungi, aku kau ayomi, wahai Bapakku, selamat jalan. Semoga dilapangkan ya Allah. Darul Aitam alumni berapa? No. Kan rausum nih, belum ada yang kayak gitu. Ya Pak, Bapak sudah marah. Karena apa? Darul Aitam orang yang ngurusi yatim itu butuh kebangkitan kelak. Sekarang yatim Darul Aitam sudah seperti nyaris tak terdengar. Ini harus dibangkitkan. Dengan cara apa? Nanti di saat Bapak meninggal dunia, kau bikin itu momen itu supaya orang itu mikir, oh judul ngurus yatim itu begitu, supaya tumbuh kelak orang-orang mau ngurusi anak yatim. Guys, paduknya banyak. Walaupun meninggal kubur saiki masalahnya sebenarnya apa-apa. Orang nak gini baliho besar, anak foto nih Bapak Grand Syekh Al-Aitam. Kau bimbing aku
Kau besarkan aku sehingga kita semua tidak kehilangan masa depan. Darul Aitam dan sekian. Doa kami para hufaz, semoga amal bakti diterima di sisi Allah. Darul Hufaz alumni tahun sama ini. Bayangkan bahasa-bahasa itu pasar sekali. Nama saya. Dan hari itu Rifki Zidni mesti kacau, maka ajak jangan kacau. Jangan kacau. Begitu gas. Kira-kira dijemput. Undangannya alumni jak Rewangtan. Nanti kan alumni semakin banyak ya Pak. Kasih bahasa-bahasa yang bisa menghadirkan namanya Darul Aitam berduka atas meninggalnya Bapak Haji Mirza Hasbullah. Darul Hufaz menangis karena meninggalnya. Apa? Kamu sebut apa sangka? Apa sama kok? Apa sangka Pak? Terserah nanti diotak dewe. Ini yang belum pernah ada dimanapun dia meninggal, ya wes. Nanti rahasiakan, no? Ya separuh tampil no. NMT. Nggak juta siapa ya Pak? Nabung Pak siapa ya? NMT ya apa ya? Lah, dikira yang mana besok masa kalau meninggal masa ya orang kue kapan main apa masa ya apa uang tak ziah bar surat jenazah berdahar ya Pak. Nah Pak beri orang bisa naknya ya nangkar itu Bapak sifat tanahnya tapi belum hasil. Kembali lagi ya perjalanan khidmah. Bapak rumah tangga sampai ngurus Darul Aitam, Darul Hufaz. Yang terakhir ngurusi apa nih bikin SMP tahfidz. Karena apa punya harapan kelak ada ahli hukum yang hafal Al-Quran, ada insinyur hafal Al-Quran, ada petani hafal Quran, ada tokoh sembako hafal Quran, bahkan ada tukang bengkel ternyata hafal Quran, ada juga yang nasibnya nyupir tapi nyupir hafal Quran. Itulah anak-anak kami yang semoga Allah Ta'ala takdirkan demikian. Jadi besok aku sudah hafal Quran, makanya jenenge dengan SMP tahfidz termasuk isi laka itu kan itu lagi apalagi yang belum mau. Jadi saya pernah khidmah juga lama sekali di Jatman. Jadi Bapak khidmah di Jatman itu dari tahun 79 sampai sekarang. Tahun 79 khidmah di Jatman, menghormati tamu-tamu Jatman, proses pendirian Jatman di Meranggen sampai sekarang. Tahun 2005 Bapak menjadi penanggung jawab dan ketua Muktamar Thariqah di Pekalongan tahun 2005. Kalau tahun 2000 ketuanya Habib Lutfi, Bapak sekretarisnya. Tapi kan tahun 2005 panitia Muktamar itu Bapak ketuanya, penanggung jawab. Oke. Tahun 2005. Setiap tahunnya ada silaturahim ulama se-Indonesia. Itu hampir Bapak penanggung jawab.
Tapi lebih bagus jangan disebut panitia ketua, jangan, tapi sebutlah perjalanan khidmah Thariqah. Tahun 2011, 12, 13, saya 14 ada pertemuan muktamar dunia, juga Bapak sebagai penanggung jawabnya. Digelar acara, hadir 56 negara hadir di Pekalongan. Gelar acara muktamar fil alam. 56 negara itu diantaranya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Iran, Irak, Mesir, Abu Dhabi, Syria, Lebanon, Turki, dan sebagainya. 56 negara. Bapak pernah ngurusi muktamar dunia yang dihadiri oleh 56 negara, dan ditambah lagi ulama dan habaib domestik yang kurang lebih 4.000 orang. Itu gelar acara silaturahim dan musyawarah penting di Pekalongan. Itu pernah Bapak ngurusi yang demikian, kalau tidak salah 2 kali. Kerjasama dengan apa? Dengan Kemenhan, Kementerian Pertahanan Indonesia, yang waktu itu dijabat oleh Jenderal Ria Mirzad Riaskudu. Nah, belum acara-acara di pondok yang sedang ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, dia Dewi ikut ya ke Bali, tidak ikut ya? Ke Bali ikut sama orang. Acara ke Bali itu dulu Nadine sih umur 2 bulan. Mbak Hana, Nazla kabeh 20 seren Bali, cacah pondok. Oh, semua cacah pondok berangkat semua. Dan di patwal ya apa? Uli. Di jangan apa tekan Bali. Weh, nang Bali dijamu oleh Kapolda Bali. Iya kerja. Lah iya, urung pondok itu ya. Waduh. Saya wis kang dene kok iso joen. Mas kok. Nah, ini anak. Nanti pihak Bapak mensejarahkan ini, ketika mereka tidak nulis, karena jangan saya kok bang siur, nanti bisa tanyakan. Tapi judulnya perjalanan khidmah aja. Itu karena dulu yang kendali ya, dikawal di sini, uli. Jadi jam 4 sampai ke Bali. Mangan nadi napati mana kok? Napati makan siang. Nang sapa? Restoran apa niku? Restoran. Saya jamu sapa napati kuwi? Kapolres. Kapol itu ya? Bali Pati ya. Ujar lah. Bisa pondok alat mantap. Seduh karoan makan bareng dengan Kapolwil Pati. Ini kan karya besar sebenarnya. Bagaimana orang itu bisa dihargai orang karena orang mau menghargai orang lain. Terbukti sampai Zainal dan teman-temannya makan di restoran yang disponsori sebagai tamunya Kapolwil Pati. Nah, bisnya ada polisinya, ada kesehatannya. Ya, Pak. Nah, saya berasa mencoba di pel. Karena bukti ya Pak. Sampai tekanan Bali diterima, dijamu oleh Kapolda, dikasih uang sama Kapolda Bali dan seterusnya. Itulah bagaimana Bapak membangun komunikasi dengan semua kalangan, dengan semua pihak. Tahun 2008. Nah, Iwan Fals tadi berapa? Sama berapa? 2 kali kan? 2011 itu buat deh. Itu nanti. Hah? Ibu ada nih? Tahun 2011 ada tamu, yaitu Iwan Fals
tapi tidak manggung, hanya silaturahmi di Al Khairat Kertaharjo. Tahun 2012 Iwan Fals dengan Entus Tegal, terusan Astro Jakarta manggung dengan anak-anak Almata konser ya Allah. Nah itu jeli ya, kalau itu kelas bertahun-tahun. Itulah perjalanan hikmah. Nanti bisa ambil piring sambil kita kita tambahin lagi. Bang, yang mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan umur panjang. Memang dengan hari yang ke-57 ini Bapak merasakan anak-anakku sekalian memberikan sayang kasih kepada Bapak. Saya pun minta anak-anak pun memberikan kasih sayang kepada ibumu seperti kau sayang kepada bapakmu. Gitu. Sama. Ya, berarti kalau umur bertambah berarti kesempatan hidup sudah semakin sedikit. Dari sedikitnya waktu ini Bapak ingin berbuat yang lebih banyak, ingin berbuat yang lebih bermanfaat. Ingat, orang pesan Bapak ini, ingat, orang yang melakukan satu hal yang tidak bermanfaat, tandanya lemahnya iman. Orang yang melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, itu tandanya apa? Lemahnya iman. Tapi orang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tandanya menuju jalan keselamatan. Anak-anakku sekalian, ingat, jangan kau suudzon. Karena kalau kau suudzon, berprasangka buruk, hatimu akan gelap dan hidupmu akan sengsara. Ingat itu, emang sepele. Jangan suudzon dengan siapa saja, kapan saja. Bu, Bu, ya, ada pertanyaan enggak? Nah, mungkin yang ini saya sampaikan, wa yakun shawaban minallah, wa yakun khata'an famini wa minasyaiton. Ketika dulu Mas Riki lahir, akikoh, Masya Allah, akikohnya anak saya yang pertama, Riki Ahmad Riki rahmatullah. Ahmad Riki rahmatullah, nama ini yang ngasih Sayyidina Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Zidnya Barak yang ngasih nama Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Nazran Afisa Habib Ali Al-Jufri. Najma Muhana Bapak sendiri. Nadim Istakimi Syekh Abdurrahman Meragen yang ngasih nama. Ketika Mas Riki lahir keka hadir dalam akikah itu Al-Habib Syekh Al-Jufri, Habib Muhammad Segaf, Habib Abdullah Bagir. Artinya apa? Betapa beliau guru-guruku sayang kepadaku. Habib Syekh Al-Jufri. Ada guru yang bilang, yang namanya Syekh Abdurrahman Ragen, Mirza, nak buat pusing susah, aku teko. Dan itu dibuktikan beliau. Ketika pusing susah 3 kali beliau hadir. Pertama kali beliau hadir naik bis, yang kedua bawa mobil sendiri, yang ketiga bawa mobil sendiri. Panjangannya pun guru saya Kiai Fil Hakim, beliau selalu benarak yang beriki lama. Kiai Ahmad Futuhar guru saya
demikian pula sering dengarkan mriki ada event-event apa. Pernah juga tahun 2005 bagi Mutahar yang mriki, sehingga ulama-ulama kumpul yang mriki yang dari luar Jawa, termasuk Tuan Guntur Mudi yang dari luar Jawa akhirnya nyaret yang mriki karena bagi Mutahar di sini. Inilah kisah apa namanya, kisah hikmah, kisah hikmah yang jelas Bapak ucapkan pertama dalam kehidupanku yang sudah tua ini, yang ketujuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta Hajah Nurjana. Sekaligus Bapak minta maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Yang kedua, kami mengucapkan kepada putra-putriku dan anak-anakku semuanya, Bapak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Apa yang Anda lakukan itu Bapak itu hal yang sangat bermanfaat. Mungkin demikian kisah perjalanan khidmah saya. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anakku sekalian, dan semoga Allah meridhoi dalam perjalanan hidup, dalam khidmahku kepada semuanya tanpa terkecuali. Sampai sekarang pun Bapak masih berpegang, ingat yang dipegang Bapak apa? Al-khidmah, bukan perjuangan, bukan apa? Al-khidmah. Jadi seorang Mirza begini belum kasih ikut pondok, kasih irangan pondok, itu masih pantas. Karena apa? Karena judulnya hikmah. Apa? Judulnya hikmah. Mungkin demikian. Sekali lagi terima kasih yang dalam-dalamnya kepada ibunya anak, kepada ibunya Nadine Mustaqim, Ibu Hajah Nurjana, dan juga ibu kamu semuanya. Hubungan ini adalah hubungan lahir batin dunia akhirat yang semoga anak-anakku semuanya bisa mengerti, bisa memahami. Hadiahnya lebih ini. Untuk suapan pertama saya kasihkan kepada istri tercinta Hajah Nurjana. Di